Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran meskipun dilaksanakan secara online. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita di pelajaran yang ke-8 di halaman 108. Jadi anak soleh sekalian, silahkan buka buku paketnya di pelajaran yang ke-8, Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas. Untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya konsep hidup sederhana, silahkan anak soleh dan soleha menyaksikan video atau tayangan berikut ini. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas dengan submateri Mari Hidup Sederhana. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami makna hidup sederhana dan dapat mencontohkan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut. Rumah tersebut terletak di pinggir pantai. Di sekitar rumah banyak tanaman dan pepohonan yang terawat baik, serta lingkungan dan halaman rumah pun tampak bersih. Menurut kamu, apakah rumah tersebut tergolong rumah sederhana atau tidak? Nah, biar kalian paham apa itu hidup sederhana, mari simak penjelasannya berikut. Sederhana menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya bersahaja atau tidak berlebih-lebihan. Kata sederhana merupakan kata sifat. Oleh karena itu, kita dapat menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Berdasarkan ayat tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengertian hidup sederhana adalah hidup di antara berlebihan dan kikir. Dengan demikian, ciri-ciri orang yang hidup sederhana adalah mereka yang hidupnya tidak berlebihan atau tidak boros dan juga tidak kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh. Misalnya membeli barang yang sangat banyak, namun barang tersebut tidak dibutuhkan oleh orang tersebut dan kurang dimanfaatkan. Sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga dengan pelit. Ingat ya, hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Akan tetapi, kita harus bisa menjadi orang kaya agar dapat berbagi dengan orang lain. Hidup sederhana telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW.
Meskipun Nabi Muhammad SAW seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun beliau selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan sehelai tikar, dan kalau ia terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau hidup sederhana, akan tetapi ia sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, mampukah kita bersikap seperti Nabi Muhammad SAW? Insya Allah, jika kita berusaha, pasti kita bisa. Lawan kata hidup sederhana adalah hidup boros. Pengertian boros itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang, dan sebagainya. Orang yang boros adalah saudaranya setan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa pemboros adalah saudara setan. Sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kalau kalian tidak ingin menjadi saudara setan, maka harus bisa hidup sederhana. Semua orang bisa hidup sederhana, tergantung pada kemauannya. Untuk itu, mulailah dengan niat yang ikhlas untuk hidup sederhana. Karena hidup sederhana adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga harus membiasakan contoh-contoh hidup sederhana. Di antaranya adalah makan dan minum yang sederhana, tidak berlebihan. Jangan mentang-mentang kalian sedang banyak uang, maka dengan seenaknya membeli makanan dan minuman yang mewah. Akan tetapi, jika kamu memiliki banyak uang, maka makan dan minum yang sederhana saja. Yang penting, makanan itu halal dan bermanfaat bagi tubuh kita. Menggunakan uang jajan secukupnya sesuai kebutuhan pokok saja. Jika uang jajan kamu masih tersisa, maka sebaiknya ditabung. Selain itu, ketika membeli pakaian, tidak selalu mengikuti model. Belilah pakaian yang biasa saja, yang penting pakaian itu rapi dan sopan. Untuk itu, marilah kita hidup sederhana dan kita mulai dari sekarang. Jika kita tidak hidup sederhana mulai dari sekarang, maka sikap boros itu pun akan terus berlanjut sampai hari tua. Anak-anak, apa sih keuntungan jika kita hidup sederhana? Jika kita hidup sederhana, maka kita akan mendapatkan beberapa keuntungan. Di antaranya adalah orang yang hidup sederhana berarti telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut
akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pastinya mendapat pahala. Kemudian, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong untuk hidup boros. Artinya, orang tersebut termasuk orang yang sabar. Kemudian, orang yang hidup sederhana biasanya bersikap rendah hati. Jika kita bersikap rendah hati, maka akan disenangi banyak orang. Orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah, karena dia tidak perlu mengeluarkan harta yang banyak untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya adalah orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain, karena dirinya telah merasa cukup dengan harta yang dimilikinya.